Keputusan memecat Terawan memicu kritikan dan ancaman dari berbagai politisi Senayan dan pejabat pemerintah yang akan mengevaluasi posisi ID. Mau kita terus-teruskan, silahkan. Nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel ini umumin nanti. Menteri Kesehatan, jangan diterus-teruskan. Saya sangat mengharapkan agar diskusi, komunikasi, hubungan antara Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh anggotanya bisa terjalin dengan baik. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi saya kan mengatakan izin praktik itu menjadi domain negara saja ketimbang dikasih kepada rekomendasi satu organisasi profesi. Saya kira menurut saya ya, ini lebih bagus konsentrasi dalam perbaikan penguatan dokter. Rakyat akan banyak kecewa terhadap ID. Padahal sebetulnya ID itu kan pembina dokter, bukan pembinasa dokter. Kalau dokternya ada kesulitan ditolongin. Seharusnya ID itu begitu. Kita bayar loh tiap bulan. Nah, kami sangat taat pada pemerintah. Karena saya selalu menganggap pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi kami akan taat. Setelah bungkam beberapa hari, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia akhirnya angkat suara terkait pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. PBID menegaskan keputusan pemberhentian Terawan dari keanggotaan organisasi profesi tersebut diambil dalam muktamar ke-31 di Aceh. Ini hanya sifatnya terkait dengan masalah etik. Di dalam lembaga Ikatan Dokter Indonesia itu ada unsur-unsur yang mempunyai tupoksi yang berbeda. Kami adalah eksekutif organisasinya. Ini jelas adalah keputusan etika, tetapi dasar keputusan yang kasus etika karena mengiklankan diri itu dokter tidak boleh. Diduga menarik biaya yang besar. Itu tidak boleh secara etika ya. Teman-teman dari ID ini kan merasa paling benar sendiri, saya lihat. Coba Anda cari jejak digital manapun yang namanya Dokter Terawan mengiklankan diri. Tidak ada namanya mengiklankan diri. Tidak ada masalah mengiklankan diri dari mana. Justru banyak sekali dokter-dokter luar yang mengiklankan diri di Indonesia. Mereka ID diem saja, tidak bertindak sama sekali. ID ini tebang pilih kalau orang luar. Mereka diam, tapi kalau sama anggotanya sendiri, galaknya tidak ketulungan. Alkes, ke rumah sakit, beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Inovasi merupakan kunci bagi kemajuan sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, tentunya kita akan selalu mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para inovator kita. Tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan, baik itu obat maupun vaksin, agar terwujud kemandirian di bidang farmasi. Nah, kami sangat taat pada pemerintah. Karena saya selalu menganggap pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi kami akan taat. Jika semua tahapan sudah dilalui, kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menyayangkan jika ID mencabut izin praktik Dokter Terawan. Beliau sudah membantu dan menyelamatkan banyak orang ya, di kalangan tentara, di mana-mana yang saya tahu. Saya sendiri contohnya ini, saya saksinya lah, saya udah 3 kali, saya pengen ke-4 kali lagi gitu loh. Sebagai pasien saya tahu dia baik. Saya jadi pasiennya karena orang-orang yang memberitahu saya itu menunjukkan bukti. Pak SBY ke dia sembuh, Bu SBY sembuh, Pak Trisno yang dulu ke sana sampai digotong pakai tongkat, begitu diterapi sama dia langsung pulang dengan gagah. Pak Murdiono juga semua, dan tidak ada cerita korban dari Pak Terawan itu, sehingga saya ke sana. Enggak, saya dulu vertigo ya, saya habis itu saya periksa ke beliau dan beliau sarankan ya bersihkan ya, alhamdulillah sekarang saya bisa 3 jam pidato, ya kan. Kalau ini merupakan regulasi yang ada di ID, kan regulasi itu bukan harga mati. Kan memang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat luas banyak. Meskipun memang ada regulasi yang harus di prosedur yang harus dilalui. Itu kan bisa dibicarakan.
Ini menurut saya sangat berbahaya bagi dunia kedokteran. Soal pemecatan ini bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Ketidakhadiran Ikatan Dokter Indonesia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR ini beralasan tidak bisa hadir karena sedang menyelesaikan dokumen dan pemberkasan muktamar di Aceh. Ya, saya kira tolong untuk melakukan sebuah proses internalisasi untuk menggali lebih dalam terkait dengan hal ini. Sebaiknya sih memang duduk bersama. Sebaiknya gitu ya. Regulasinya dibantu dong, karena ini kan bermanfaat. Gitu. Pada saat kita bicara terkait dengan pelayanan, maka pelayanan itu harus berbasis pada sebuah penelitian. Intinya sebenarnya di situ. Sejumlah tokoh mengungkap kesaksiannya terhadap metode pengobatan yang dijalankan Dr. Terawan Agus Putranto. Mereka mengaku puas dengan terapi otak yang dilakukan Dr. Terawan. Kabar pemecatan mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI memicu reaksi masyarakat. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku kaget terhadap hukuman Ikatan Dokter Indonesia atau IDI kepada Dr. Terawan Agus Putranto. Prabowo mengaku dirinya pernah menjalani terapi pengobatan dengan Dr. Terawan. Dr. Terawan, saya ini sudah 3 kali diterapi oleh Dr. Terawan. Jadi saya merasa prihatin, saya kaget, ujar Prabowo di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Mantan Danjen Kopassus tersebut mengaku telah 3 kali mengikuti terapi dengan pria yang menjabat kepala RSPAD tersebut. Prabowo mengatakan, berkat jasa Dr. Terawan, dirinya menjadi fit kembali. Bahkan Prabowo mengaku bisa pidato hingga berjam-jam berkat terapi Dr. Terawan. Saya, Prabowo Subianto, pernah dibantu oleh Dr. Terawan dan timnya sehingga sekarang fit. Saya bisa 5 jam pidato. Tolong Pak Terawan, itu aset bangsa, tegas Prabowo. Prabowo minta pihak IDI untuk mempertimbangkan ulang sanksi yang diberikan kepada Dr. Terawan. Baginya, Dr. Terawan merupakan aset bangsa yang seharusnya mendapatkan penghargaan. Harusnya kita bangga banyak orang luar negeri datang ke sini. Kita punya suatu keterobosan di bidang kedokteran. Teknologi yang dirintis oleh seorang putra bangsa, harusnya kita bangga, pungkas Prabowo. Itu pelanggaran etik, bukan pelanggaran medis ya. Saya tidak tahu kalau medisnya bagi saya, istri saya bawa ke sana juga sembuh, bagus lah sekarang. Saya juga bagus. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pernah menjalani terapi cuci otak oleh Dr. Terawan dan divaksin Nusantara. Terawan dan IDI sendiri memiliki hubungan yang panas dingin. Hubungan panas dingin itu mulai terjadi sejak munculnya terapi cuci otak. Kembali ke Mahfud, dia mengatakan sudah 2 kali terapi cuci otak. Karena merasa hasil terapi cuci otak bagus, dia kemudian mengajak istrinya untuk ikut terapi. Saya pernah 2 kali cuci otak atau DSA, Digital Subtraction Angiotherapy, ke Dr. Terawan, yakni ketika masih ketua MK sekitar tahun 2011 dan pada tahun 2017. Saya bukan ahli medis, tapi kalau perasaan saya sih hasilnya bagus. Keluhan langsung hilang, makanya saya sampai 2 kali dan yang kedua mengajak istri, kata Mahfud MD kepada detik.com pada Sabtu 26 Maret 2022. Selain pernah terapi dengan Dr. Terawan, Mahfud menuturkan dirinya juga mendapat suntikan vaksin Nusantara yang dicetuskan oleh Terawan. Mahfud mengaku usai mendapat vaksin Nusantara, imun tubuhnya meningkat. Saya juga sudah ikut minta vaksin Nusantara yang digarap oleh Pak Terawan sebelum dapat vaksin booster. Waktu mau booster, dulu kan pejabat non-tenaga medis atau TNI atau Polri masih harus antri atau nunggu. Tak bisa cepat, saya juga tak mau cari-cari booster lewat jalan tol, ujarnya. Ketika saya minta booster dan diberi oleh Menteri Kesehatan bahwa selain tenaga medis dan TNI Polri belum boleh booster, maka saya ambil vaksin Nusantara. Antibodi saya naik tinggi. Setelah divaksin Nusantara, lanjutnya,
Meski merasa hasil kerja Dr. Terawan bagus, Mahfud tidak bisa memberikan komentar terkait dipecatnya Dr. Terawan dari ID. Sebab sudah ada mekanisme dan aturan sendiri. Namun yang terpenting baginya adalah kesembuhan dan imun tubuh meningkat. Saya bukan ahli medis, jadi saya tidak bisa menanggapi apapun terkait pemberitaan Pak Terawan dari ID. Itu sudah ada aturan dan mekanisme sendiri. Kalau saya sendiri sih, yang penting sembuh atau imun dari virus, imbuhnya.